Selatan. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya Lembah Rama. Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Lembah Rama ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pencinta alam. Nah, untuk mencapai kawasan tersebut, sahabat budaya, pengunjung juga biasanya ini memulai perjalanan dari desa Lembana, kemudian melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama ini juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kehadiran alam, udara dingin, dan suasana tenang ini menjadikan Lembah Rama menjadi destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki. Demikian Kabaratna Pro 4. Tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaca real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News melan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya
Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, bersama Richard Ferdinand melanjutkan day part 2 dari jam 11 siang hingga jam 3 sore. Sekarang kita sudah di program Tiaras UMKM. Mengangkat tema besar hari ini, kita akan memberikan informasi, berbincang-bincang mengenai cerdas finansial menyambut Idul Adha yang kurang lebih seminggu lagi. Dan saat ini sahabat baik kami sudah hadir. Beliau aku tadi udah minta izin, katanya boleh dipanggil kakak. Iya, oke. Ada kakak Citra Aryani Syahrir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, selamat siang ya. Oh iya, betul. Selamat siang. Selamat siang, oke. Nah, sahabat budaya, beliau inilah asisten manajer senior divisi pengawasan perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulsel dan Sulbar. Betul kakak? Betul. Betul, oke. Dan boleh kita langsung mulai aja kakak ya. Siap. Oke. Nah, sahabat budaya, menjelang Idul Adha kurang lebih sepekan ke depan ya, ini biasanya kebutuhan masyarakat akan meningkat. Sementara dari sisi OJK sendiri, bagaimana masyarakat sebaiknya mengelola keuangan agar kebutuhan hari raya ini tetap terpenuhi tanpa mengganggu kondisi keuangan keluarga. Iya. Nah, betul nih. Momentum Idul Adha ya Kak Iya. ya. Minggu depan hari Rabu, Nah. sebentar lagi nih. Nah, betul sekali memang acara hari raya Idul Adha ataupun hari raya lainnya ya, itu memang sering banget diikuti itu apa? Peningkatan pengeluaran. Nah, itu bisa aja tuh, bukan cuma sekedar kebutuhan rumah tangga, ibadah kurban, baik yang kurbannya sapi ataupun kambing, maupun juga perjalanan pulang kampungnya, itu juga membutuhkan biaya pastinya. Ataupun juga biasa kita suka bagi-bagi ke keluarga ya, sesama tuh biasa ada THR juga nih, gitu biasanya Rezeki seperti nomplok, itu. uang kaget. Betul, biasanya ini kan biasa masyarakat suka tiba-tiba dapat bonus ataupun THR juga. Nah, Iya. itu tuh biasanya. Jadi, oleh karena itu masyarakat nih perlu mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kemampuan ya. Nah, yang paling gampang nih, paling pertama yang bisa dilakukan masyarakat itu ada apa? Menyusun prioritas kebutuhan. Oke. Perlu dulu nih dibedakan yang mana kebutuhan utama, mana keinginan tambahan kita. Jangan sampai karena hari raya ini pengeluarannya jauh meningkat hingga mengganggu kebutuhan pokok ataupun juga kewajiban keuangan lainnya nih. Oke. Intinya prinsip sederhananya adalah kita harus belanja sesuai kemampuan aja. Tetap disiplin mengatur anggaran dan selalu menjaga kondisi keuangan tetap sehat sampai hari raya selesai ya. Sampai kembali lagi ke rumahnya biasanya gitu. Iya. Iya. Karena biasa mestinya kita punya kebutuhan sebulan itu kan sudah ada kosnya. Betul. Sementara hari raya ini kan biasanya momen spesial yang datangnya setahun sekali atau tiba-tiba Iya, gitu. setahun sekali ya biasanya Iya. pasti Idul Adha kita kalau umat muslim pasti Iya. dia akan berkurban mau sapi atau kambing. Jadi memang sebisa mungkin kita sudah mempersiapkan itu. Betul. Nah ini juga akhirnya mengapa sehingga akhirnya seringkali ada masyarakat kita yang tergoda menggunakan
lagi-lagi ya ini lagi menjadi apa namanya trendsetter ya sahabat budaya menggunakan pinjaman cepat untuk kebutuhan di hari raya atau kurban karena ya bisa saja mungkin ada kebutuhan mendadak begitu kakak ya dengan berbagai macam alasan warna-warni alasan gitu. Nah lalu bagaimana pandangan OJK mengenai hal tersebut? Ya memang sebenarnya tidak hanya menjelang hari raya, memang hari-hari juga biasa ya kita lihat tuh dapat tawaran kan pinjaman Iya, cepat. Kita main handphone juga muncul tuh biasa iklan Iya. penawaran masuk di SMS. Nah ini juga intinya adalah kita pakai prinsipnya deh, penggunaan kredit atau pembiayaan itu harus kita lakukan secara bijak dan mempertimbangkan kemampuan membayar kita ya. Kita harus selalu memperhatikan memang kebutuhan kita seperti apa dan emang kita mampu membayar pinjaman tersebut. Jadi masyarakat betul-betul perlu memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk kebutuhan yang penting dan tidak memberatkan kondisi keuangan di masa depan. Jangan sampai setelah hari raya justru muncul nih kesulitan bayar hutang, cicilan, akibat apa? Keputusan keuangan yang tidak bijak saat hari raya. Ini yang harus kita cegah ya. Oke. Iya, kita lihat dulu. Ada beberapa pertanyaan ini. Oke, iya. Nah, kita lanjut dari dulu gini kakak. Pertanyaan berikutnya ini. Nah, menjelang hari raya besar ini biasanya juga marak penawaran pinjaman online ya atau dana cepat. Nah, sebenarnya apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita? Apalagi ya namanya kita bertetangga ya. Ya, betul. Kamu masak apa? Bikin apa gitu. Banding-bandingkan cerita. Iya, itu selalu tuh biasa kalau ibu-ibu juga suka lihat lu masak apa gitu atau kadang-kadang sesama keluarga nanti bagi-baginya bagaimana nih. Ya udahlah kan setahun sekali. Betul. Gitu. Jarang-jarang juga ketemu keluarga jadi akhirnya tahu ya biasanya muncul kebutuhan-kebutuhan mendadak di sini juga yang biasanya pinjaman-pinjaman ini makin pinter kan ngelihat wah ini ada market pasar nih sesuai nih. Nah, disinilah masyarakat ini perlu lebih meningkatkan kewaspadaan ya Pak ya. Apalagi itu tawaran pinjaman yang instan yang bilangnya gini biasanya cairnya cepat nih 1 hari aja cair. Ada tuh yang seperti itu kan. Modal KTP aja langsung cair hari itu juga. Mungkin bahkan nggak tunggu 24 jam, mungkin cuma tunggu berapa jam itu sudah cair. Nah, tapi ini yang harus kita waspadain. Kenapa? Soalnya pinjaman-pinjaman ini biasanya itu tidak transparan ya Pak ya. Nah, ini Kak, biasa kita harus perhatiin apa? Biayanya seperti apa gitu loh. Bunganya gimana, konsekuensinya gimana. Biasanya kan masyarakat taunya ya saya butuh segini ya sudah gitu, hanya segitu aja yang dia pikirkan, tapi dia tidak terlalu memikirkan konsekuensi saya minjam ini ya berapa, biayanya, bunganya, ataupun mungkin kalau saya telat bayar sanksinya, dendanya gimana. Nah ini yang perlu diwaspadain ya. Dan juga gini, kalau kita mau minjam meminjam duit itu ya pinjaman instan ini, nah itu harus dipastikan dulu nih perusahaan atau platformnya itu memang betul-betul yang legal, emang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini berbahaya nih kalau tiba-tiba terkena yang ilegal ya Pak ya. Intinya gini, kita masyarakat jangan deh mudah sekali terpercaya dengan iming-iming instan, cepat dan mudah gitu. Ini 1 hari aja beres gitu. Nah ini kita harus waspada ya. Nah selain itu juga ya yang paling penting nih saya mau mengingatkan nih ke masyarakat nih Kak, karena terlalu sering nih banyak penipuan. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password atau apapun data pribadi ke pihak yang tidak jelas, karena modus penipuan digital kan makin beragam ya sekarang ya Pak ya. Sering banget. Gitu, ini harus kita waspadain. Betul, sahabat muda ingat ya, jangan tergoda ya. Jangan tergoda yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Citra bahwa benar Kakak Citra ya. Iya. Jadi jangan sampai 1 jam aja udah cair, ya kan. Nah, pokoknya semuanya serba mudah, serba instan, tapi dampak setelah itu, itu dia. Hati-hati. Oke, kakak kita jeda dulu, nanti baru kita lanjut lagi sahabat muda. Jangan kemana-mana, perbincangan kita semakin menarik. Ini menjadi pembelajaran yang sangat bijak untuk kita semua. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 sahabat budaya, microsite kita lanjut dulu Kakak Citra. Nah, saat ini kan pembelian hewan kurban dan kebutuhan Idul Adha ini juga banyak dilakukan secara digital. Semuanya serba digital, sahabat budaya ya. Nah, bagaimana tips aman sehingga kita bertransaksi juga hati kita menjadi tenang? Oke. Iya. Nah, benar nih Kak. Di era digital sekarang ya, satu smartphone aja kan kita sudah bisa ya mengakses berbagai macam layanan ya, mau beli saham, mau bayar zakat, bahkan yang sekarang apa, kemudahan sekali kita bisa membeli kebutuhan Idul Adha termasuk apa, hewan kurban tanpa harus datang ke lokasi. Itu sudah ada. Iya. Kan biasanya tuh ada tuh yang mereka menawarkan jadi bareng-bareng gitu. Nah, tapi kemudahan ini juga perlu kita waspadai ya, kita imbangi dengan kehati-hatian agar apa? Terhindar dari penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi kita. Nah, sebelum melakukan transaksi ya Pak ya, transaksi di itu ya kita pastikan memang kita selalu bertransaksi pada platform resmi atau penjual yang terpercaya. Kita harus selalu pastikan kembali identitas penjualnya apa, rekening tujuannya apa, akun media sosial, semuanya selengkap-lengkapnya, mau alamat website, nomor kontak maupun reputasi penjual sebelum melakukan pembayaran ya, sebelum kita mulai transfer nih. Kalau perlu lihat reviewnya Pak, memang betul atau tidak dia memang platform yang resmi. Kurang lebih seperti itu, sama yang tadi ya. Mungkin saya ingatkan lagi nih Pak, karena masyarakat sering banget nih. Penting sekali iya. Hati-hati dalam menggunakan mobile banking, transfer, mau kris, dompet digital. Intinya adalah jangan pernah membagikan PIN, password, OTP, CVV maupun data pribadi kepada siapapun. Nah, perlu diingat ya bahwa pihak bank itu ataupun penyedia layanan keuangan tidak pernah meminta kode OTP kepada nasabah ya. Jadi hati-hati juga nih, ada kan yang kirim-kirim klik tautan yang mencurigakan, ini juga kita harus waspada. Nah, yang paling penting, kalau ada yang terkena penipuan nih di masyarakat, segera lapor ke kanal resmi ke Indonesia Anti Scam Center, iasc.ojk.go.id. Ini perlu nih saya kasih tahu ke masyarakat. Jadi ketika misalnya kita sudah terlanjur nih mentransfer uang begitu, tapi kalau laporannya cepat uangnya bisa kembali gitu. Nah, ini juga tergantung situasi ya Pak ya, betul. Cuman memang sebaiknya ketika langsung terkena, ini langsung kita lapor nih. Jadi mungkin masyarakat jangan menunggu. Jangan ditunggu Pak, jangan ditunggu mau besok hari baru kita laporkan. Sebisa mungkin secepat mungkin Pak. Iya, jadi harapannya bisa segera ditindaklanjuti ya Pak supaya ya. cepat juga langsung Betul, di ini ya, Pak. dibantu, ditolong sahabat. Indonesia Anti Scam Center ya masyarakat, penting sekali nih diingat. Oke. Kemudian kita berlanjut lagi Kakak. Nah, belakangan ini kan juga marak nih penipuan menggunakan akun palsu atau mencatut nama lembaga tertentu. Nah, ini aku boleh cerita sedikit ya Kakak, mohon izin. Nah, tahun lalu itu kan waktu aku dalam perjalanan dari Kabupaten Bone ke Kota Makassar. Nah,
Terus tiba-tiba ada ini pakai nama salah satu artis besar kita. Ya aku sebut aja nama inisialnya RA, pasti tahu ya. Oke. Nah terus tapi maksudnya mau dibantu sekitar sekian puluh juta, tapi katanya harus transfer dulu sekitar berapa? Salah berapa ya? 700, 800 gitu nggak salah. Nah, terus tapi lihat Facebook gitu, Messenger. Dia bilang, ayo kakak buruan, ini saya sudah dapat loh, saya udah dapat ini kakak, sudah dapat bahkan bukti apa segala macam gitu. Saya bilang, wah saya nggak bisa kali ini saya dalam perjalanan ke daerah dan ini sudah tengah malam, sudah nggak bisa gitu. Terus aku diam. Ternyata paginya masih lanjut gitu. Kakak gimana? Ini loh maksudnya, ini loh buktinya segala macam. Pas tiba-tiba aku ke salah satu bank di depan kantor ini. Nah aku kasih lihat ininya, dibantu sama Pak Security-nya bilang bahwa aduh ini penipuan. Gitu. Jadi untuk saya belum apa namanya belum ya mungkin masih disayang Tuhan ya. Untung belum transfer ya Pak ya. Belum di apa segala macam, untung langsung beliau langsung mengatakan bahwa ini penipuan. Nah, pertanyaan ini adalah itu tadi bahwa menggunakan akun palsu tapi sangat meyakinkan. Sangat-sangat meyakinkan. Nah, OJK sendiri maksudnya sering menyebut istilahnya adalah impersonation. Nah, mohon izin boleh dijelaskan, dijawab ini. Ini nih kasus yang cukup sering terjadi. Sebenarnya tidak terjadi di kakak juga, di saya juga pernah kok terjadi kasus seperti ini, impersonation ya. Ini nih adalah salah satu modus penipuan dengan meniru identitas lembaga resmi ataupun juga akun media sosial, mau lembaga ataupun public figure tadi ya Pak ya, atau website tertentu untuk membuat apa masyarakat percaya. Pelaku biasanya tuh sengaja Pak, sengaja banget tuh Kak, dia membuat tampilan tuh mirip banget dengan akun atau lembaga asli, jadi masyarakat tidak sadar sama sekali ini tuh penipuan, ini tuh palsu sebenarnya. Ya mungkin ambil contoh sederhana aja ya, misalnya nih ada akun media sosial nih yang menggunakan foto, logo, lalu apa Pak? Biasa paling gampang gini Kak, dia suka bilang gini, menawarkan bantuan dana atau bilangnya investasi dengan keuntungan tinggi tadi ya Pak ya, ataupun hadiah tertentu atau juga minta masyarakat transfer uang dulu. Nah, ini nih bilangnya gini apa ya? Iya transfer dulu deh, ini alasan administrasi nih, tidak bisa nih kalau tidak ada ini dulu. Nah ini nih ada juga bisa juga modus yang minta apa OTP, PIN password yang tadi ya, ataupun data pribadi dengan mengatasnamakan petugas bank atau lembaga resmi. Ini termasuk nomor rekening juga. Betul Kak. Sebenarnya ya tadi seperti yang kakak cerita nih, kejadian kakak di saya sendiri juga sebenarnya kejadian juga Pak. Iya, saya ditelepon dengan mengaku impersonation nih petugas bank. Pintar sekali memang ya yang namanya modus penipuan halus ini. Ya. Halus sekali. Halus dengan yang tanpa sadar ya, tadi saya sudah berkali-kali bilang kan jangan membagikan data pribadi. Saya sendiri sempat hampir kecolongan Pak. Jadi sudah sampai ke 2 tahap terakhir itu kalau andai kata saya kasih udah belum juga dah puluhan juta hilang. Nah tapi itu jadi memang kita harus hati-hati ya, impersonation ini halus seperti kakak bilang tadi. Mungkin masih disayang Tuhan juga saya ini. Nah makanya masyarakat ini perlu ya lebih teliti lagi, selalu periksa alamat websitenya, misalnya juga nama akun media sosialnya. Kadang-kadang kalau di IG kita beda 1 huruf aja, kadang kita tidak terlalu sadar kan. Kadang kita ngeliat ya sudahlah dia pakai gambarnya yang akun resmi sama persis, profile fotonya sama persis, cuman 1 huruf aja kadang yang berbeda. Nah ini yang harus kita waspadain ya gitu. Jadi intinya jangan mudah percaya pada apa tadi Bapak pesan mendesak nih, segera nih harus yang pokoknya transfer dana secepatnya atau ya klik tautan tertentu yang biasanya sekarang tuh suka ya. Saya sendiri juga pernah dapet tuh yang undangan pernikahan, kita klik gitu kan. Aku akhirnya dari kejadian itu kecolongan, akhirnya aku ndak lagi menggunakan itu. Iya. Biasa akibat pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri Kak, karena aku juga bahkan bukan cuma ini nih, ini cerita pribadi jadi. Gak apa-apa supaya ini bisa menjadi warning untuk semua. Ini pengalaman kita bagi ya gitu. Jadi kalau saya sendiri juga bahkan pernah tuh dapat WA nih, ngakunya juga petugas bank bilang ini nih ada perubahan administrasi, biaya administrasi kalau kita keberatan
klik link ini nanti diisi di situ katanya keberatan segala macam, padahal itu sebenarnya kan tautan yang tidak jelas ya, dan bisa mengakses data pribadi kita. Jadi tolong masyarakat lebih hati-hati lagi. Iya, oke. Nah, aku akhirnya sempat waktu yang undangan ya, pertama kali 1-2 kali masih lolos, tapi pas yang ketiga kalinya lupa undangannya sahabat baikku. Nah, karena waktu itu nggak sempat hadir, jadi maksudnya kita ya udahlah main transfer digital. Nah, tapi setelah itu yang terjadi lah itulah. Salah transfer jadinya ya Pak. Akhirnya aku tidak lagi menggunakan itu. Jadi semua transaksi apapun di handphoneku tuh sudah ini. Jadi lebih banyak manual sebenarnya. Ya, itu salah satu yang ini ya, preventif yang konvensional Pak sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana masyarakat membedakan penawaran keuangan yang aman dengan yang berpotensi merugikan ini? OJK mungkin boleh membantu kita, ya. OJK ini selalu mengingatkan di setiap acara edukasi saya selalu sebut 2L. 2L Kak, ini simple banget. Legal dan logis. Legal dan logis. Legal dan logis. Jadi kalau kita agak-agak lupa apa ya yang dibilang 2L, legal dan logis. Legal ini maksudnya apa sih? Ya udah, kita harus memastikan juga ya perusahaannya, produk ataupun layanan tersebut itu memang punya izin ataupun memang berada dalam pengawasan OJK ya. Nah, logis ini apa? Masyarakat tuh perlu nilai, ya kita jangan ya ke bawah-bawah keuntungannya, bilangnya cepet nih, tinggi, atau manfaat yang ditawarkan ini tidak masuk akal gitu. Jangan hanya melihat iming-iming keuntungan, tapi pahami juga resikonya, mekanisme usahanya, dan sumber keuntungannya. Ini deh kita ambil contoh sederhana ya Pak ya, supaya kita nggak pusing nih Kak. Contoh sederhana, misal nih ada orang nawarin investasi, katanya gini, janjinya keuntungan 30% per bulan. Gede banget kan Kak ya. Saya juga mau nih Kak kalau investasi 30% semua per mau bulan. lah. Cuan. Nah, dibilangnya gini juga, biasanya tuh suka ngomong gini, pasti untung, gak ada resiko. Wah, minim resiko. Syukur-syukur bilangnya minim resiko ya. Kadang-kadang juga ngomongnya tanpa resiko. Wah, berarti bersih. Bersih banget nih. Nah, ini coba deh kita balik lagi, kita pikir logis. Misal kita punya uang taruhlah 10 juta gitu. Terus dia bilang gini, berarti kan 30% 3 juta ya Kak ya tiap bulan. Nah, kita pikir deh usahanya dia memang seperti apa, dari mana sumber keuntungan sampai dia bisa kasih nih keuntungan 3 juta nih tiap bulannya. Coba kita pikirkan model bisnisnya seperti apa, jelas atau enggak. Nah, masuk akal nggak jika dibandingkan dengan produk lainnya yang resmi? Ambil contoh tabungan, deposito ataupun investasi legal lainnya. Emang apa yang menawarkan keuntungan sampai 30%? Nah, ini kita pikir logis tidak. Jadi ya simple, legal dan logis. Nih kalau Idul Adha nih, analogi sederhananya deh, ada orang jual kurban kambing ataupun sapi, bilangnya gini, harganya murah, jauh di bawah harga pasar, tapi minta transfer penuh nih di awal nih Kak. Waduh. Belum juga ngasih lihat contoh bentukan sapinya bener di mana, lokasi, pokoknya udah transfer penuh di awal. Nggak bisa nih dia kasih lihat kondisi hewannya secara jelas di mana. Harusnya kita bisa dong berpikir ya, logis nggak gini, kok terlalu murah, kok terlalu bagus. Prinsipnya juga sama untuk apalagi produk keuangan. orang-orang yang memang hitung-hitungannya kuat ya. Ya udahlah, yang penting ini murah, cepet nih. Jadi mau sebelum untung malah buntung. Betul, iya benar, ini untung ataupun buntung. Ya intinya gini, kita harus hati-hati, jangan ya terlalu bagus menjadi kenyataan ya. Too good to be true nih. Jadi ya itulah, ketika ada penawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko atau terlalu mudah diperoleh, masyarakat ini perlu hati-hati, karena pada dasarnya setiap investasi keuangan itu pasti memiliki resiko. Oke. Walaupun yang sudah terdaftar sekalipun? Betul, semua investasi tidak ada yang tanpa resiko. Gitu. Oke. Apakah itu memang sudah menjadi dasarnya dari dulu atau landasannya dari dulu atau bagaimana Kak? Mohon izin. Memang karena yang namanya investasi itu pasti ada kemungkinan dia mengalami kerugian, itu pasti ada resikonya. Sama seperti kita jualan atau usaha ya? Iya betul, tidak ada kepastian 100% usaha itu pasti untung kan. Ya kita ambil simpel lah, misalnya kita investasi di saham.
Kalau harga sahamnya lagi yang main bagus, saham. kita iya nih Alan nih yang main saham nih, legal lah Pak, maksudnya investasi legal gitu. oke. Tapi ya maksudnya harga saham ini kan bisa naik dan turun ya. Pada saat naik ya kita iya. cuan, pada saat turun merah juga kan. Oke, sama seperti kita jualan juga ya. Hari ini ludes. Kita nggak tahu besok tiba-tiba mungkin hujan kah atau banjir atau ada apa gitu. Yang tadinya bisa 100 porsi, akhirnya ya Mungkin cuma seberapa laku lah. berapa porsi kan. Iya. Restoran kayak gitu kadang pada lagi baru hype nih, biasanya kayak Iya, kafe gitu kan, lagi hype-nya nih, Oh, iya, rame banget yang datang. Sampai kayak apa ya? ngantri, bahkan mungkin ada yang minta reservasi dulu Betul gitu ya. kan. Nah, tapi pada saat reservasi sudah, dibayar lagi. udah selesai hype-nya ya sudah mulai Turun. sepi lagi, turun lagi. Jadi intinya memang ya tidak ada investasi tanpa Iya, resiko ya. oke. Itu harus kita ingat nih. Betul. Jadi tidak selamanya mimpi itu indah. Iya betul. Oke, kakak kita jeda dulu 1 menit. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News. Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Kakak Citra Tabe ini biasa kalau momen hari raya ya atau hari-hari besar itu kan pasti istilahnya orang bilang kita habis-habisan. Oh iya. Ya. Karena ini kan momen yang datangnya setahun sekali. Dengan bahasanya ya kita nggak tahu apa ke tahun depan kita masih bisa merayakannya lagi ya dengan berbagai macam alasan, pernyataan. Nah, momentum hari raya ini kan biasanya, di samping itu juga pasti banyak promo, kemudian diskon juga yang sampai langit ketujuh. Bahkan tawaran-tawaran menarik yang sampai di luar nurul biasa orang Sulit bilang gitu. menahan godaan nih biasanya ibu-ibu nih terutama nih. Nah, bagaimana masyarakat kita agar mereka tidak konsumtif berlebihan? Nah, iya menjelang hari raya nih, hari raya apapun ya, mau Idul Adha, Idul Fitri, mau Natal, itu biasanya nih, disitulah marketing mulai jualan. Mereka mulai pemasaran, mencuri. Mulai mencuri.
Biasanya kita masuk mall itu yang udah tulisan sale berwarna merah, apalagi kalau saya sendiri lihat diri Iya, saya perempuan nih, lihat betul. matanya udah wah di situ Kalau ada laki-laki sih mungkin masih sale. pikir-pikir ya. Iya, kalau perempuan Naluri. biasanya kadang pakai prinsip gini, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Tidak Ini mau- biasa oh, nih. oh, iya. Suka gini nih, jangan Oke, nih oke. jangan sampai ada kejadian kayak Iya. gini ya, menyesal lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Ini jangan sampai jadi kejadian kayak gini. iya, Memang iya. harus kita akuin ya, menjelang hari raya itu apa sih, promo, diskon, cashback maupun apa ya macam deh, berbagai macam penawaran menarik ya. Ini pasti membuat masyarakat tergoda, khususnya ibu-ibu nih, untuk berbelanja apa lebih banyak. Nah, tetap ya masyarakat ini butuh untuk tetap bijak agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan keuangannya. Hal pertama yang mungkin perlu kita lakukan itu yang tadi ya, kita harus membedakan kebutuhan sama keinginan kita. Kebutuhan kita itu memang sesuatu yang penting dan harus dipenuhi. Tapi keinginan itu apa sih? Itu kan tambahan ya. Bersifat tambahan yang masih bisa kita tunda. Jadi jangan Ikut tren gitu. dia ikut tren, FOMO ya. Nah, Ini itu nih dia. yang harus kita waspadai gitu. Dia punya, aku juga harus punya. Nah, di mana lagi ada tren ikut juga di situ. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi yang kita utamakan tetap ya kebutuhan pokok kita apa? Beli bahan makanan pasti ya ketika Idul Adhanya ya. Untuk apa kebutuhan ibadahnya? Mungkin untuk yang ibadah kurbannya gitu kan. Atau kebutuhan keluarga yang mungkin agak berbeda, tapi intinya jangan hanya karena tren ataupun lagi promo ya sudah kita beli. Nah, ini harus kita hati-hati ya. Ini kita kembalikan ke diri kita aja. Sebelum kita membeli sesuatu, tanya dulu deh ke diri sendiri nih. Tanya. Nah, ini memang kita mau beli ini karena butuh atau lagi diskon. Kadang kan kita biasanya mumpung nih lagi diskon, jarang-jarang nih ya sudah kita tidak berpikir panjang, ya sudah kita beli. Padahal sebenarnya itu tidak kita rencanakan. Mungkin simpel ketika ibu-ibu mau belanja datang gitu hanya untuk kebutuhan Idul Adha deh. Tapi karena lihat promo besar akhirnya beli barang tambahan yang tidak perlu lah, ketika mungkin dia ke mall niatannya cuma ke supermarket nih, tapi masuk lihat di mana kata-kata sale dan diskon, tiba-tiba jadinya beli baju, beli sepatu, mumpung nih barang yang ini, brand yang ini lagi diskon atau promo. Aku belum punya brand itu. Iya, buy one get one. Nah, in the end akhirnya apa, pengeluarannya membengkak dong ya. Membengkak Kak, udah gitu kondisi keuangannya ya sudah setelah hari raya agak sedikit morat-marit nih. Ini yang kita hindari ya. Jadi memang sebaiknya sebelum kita belanja itu kita bikin anggaran dulu di awal. Pastikan nih kita tentuin nih batas pengeluaran saya untuk Idul Adha ini seberapa banyak, dan disiplin jangan masuk mall lihat diskon belanja. Nah ini prinsip sederhananya, belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan karena dorongan sesaat atau takut ketinggalan promo. Ini nih dengan gitu tuh ya masyarakat tuh pasti lebih bisa menikmati hari raya tanpa mengganggu kesehatan keuangan setelahnya. Itu harus kita hati-hati ya perkirakan nih. Nah, kemudian kan masyarakat kalau misalnya kita berbicara ya mengenai perlindungan bagi konsumen, apakah OJK juga memiliki wadah bagi masyarakat yang mengalami kendala atau ingin berkonsultasi terkait produk jasa keuangan apapun? Nah, OJK memiliki ya, pastilah Kak, kita punya layanan konsumen. Nah, kita punya nih aplikasi portal perlindungan konsumen APPK yang dapat diakses melalui kontak 157.ojk.go.id. Nah, di sini masyarakat ini dapat menyampaikan pertanyaan, informasi maupun pengaduan terkait produk dan layanan jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK tentu saja ya. Untuk yang dapat dilaporkan tuh industri jasa keuangan seperti misalnya industri perbankan, industri pasar modal, ataupun industri keuangan non-bank. Mungkin kita agak industri keuangan non-bank itu seperti apa ya? Nah ini contohnya. Non-bank berarti bukan bank atau bagaimana? Iya bukan bank, yang paling biasanya kita biasa asuransi, perusahaan pembiayaan, penjaminan dan sebagainya gitu, atau lembaga keuangan mikro. Nah pada prinsipnya itu dia legal, yang bisa dilakukan pengaduan.
Nah, tapi mungkin yang paling simpel kan masyarakatnya semua pasti rata-rata ya. Sebagian besar ini sudah memiliki handphone, smartphone. Saya yakin WA biasanya pasti ada di handphone tersebut. Nah, ini paling gampang nih biar anak SMP, SMA mau mengadu juga bisa nih, atau mau bertanya gini. Dari tadi saya ngomongnya yang legal, tahu legalnya tuh dari mana? Kan kadang kita bingung ya. Betul. Ini betul nggak sih, ini legal nggak sih, takut tertipu kan. Nah, WA aja. Tertipu. Iya, tertipu nanti. Jadi udah kita WA aja di 081 157 157. Nah, gampang kan diingat. 081. Senin sampai Minggu dijawab pasti. Wah, apalagi Tapi di jam kerja ya. jam kerja, iya benar. Tapi Senin sampai dengan Minggu loh, Iya. 7 hari. Dan pertanyaannya harus seputar itu ya, Iya, seputar apa namanya? Jangan curhat baru putus. Waduh. Ya, paling OJK bilang cari yang baru lah. Bukan Nggak lem biru ya, Pak. Bercanda. Iya. Ya, nah, kemudian apa nih pesan OJK kepada masyarakat agar momentum Idul Adha ini dapat dijalani dengan hati yang nyaman, tenang, tapi sekaligus bijak juga dari sisi keuangan, Kakak. Nah, momentum Idul Adha ini mengajarkan banyak nilai positif ya Kak ya. Otomatis seperti apa? Keikhlasan pengorbanan, Iya. kita bersyukur, kepedulian dan semangat berbagi ya tentu saja. Nah, nilai-nilai tersebut pada dasarnya juga dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Yaitu apa? Kita menggunakan rezeki kita secara bertanggung jawab sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya, OJK ini mengajak masyarakat ya untuk tetap mengelola pengeluaran secara sehat, berbelanja sesuai kemampuan, menggunakan produk dan layanan keuangan secara bertanggung jawab. Jangan mudah tergoda oleh tawaran yang terlihat sangat menguntungkan, potongan harga yang mendorong konsumsi berlebihan tadi ya, promo atau diskon, ataupun penawaran investasi atau pinjaman yang belum jelas legalitasnya. Insya Allah dengan pengelolaan keuangan yang baik, kewaspadaan masyarakat yang tinggi, dan keputusan finansial yang bijak, masyarakat ini pasti bisa menjalankan ibadah serta merayakan Idul Adha dengan lebih tenang, aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Amin. Iya, sahabat muda, kita sudah mau di ujung kebersamaan kita ini. Mungkin dari OJK sendiri Kakak mewakili boleh memberikan closing statement untuk kita ini. Ini perbincangannya semakin menarik sahabat budaya. Tolong didengarkan ya. Oke. Menjelang momentum Idul Adha, OJK mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan hari raya dengan penuh rasa syukur, bijak dalam mengelola keuangan, dan tetap berhati-hati dalam setiap keputusan finansial. Nikmati kemudahan layanan keuangan secara aman, bertanggung jawab, jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menguntungkan, serta selalu ingat prinsip sederhana 2L, legal dan logis. Apabila masyarakat membutuhkan informasi, konsultasi, maupun mungkin ingin menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat menghubungi kontak 157 atau kanal resmi OJK lainnya. Semoga Idul Adha membawa keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Oke deh. Iya, sahabat budaya, selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban nanti ya. Semoga apa yang disampaikan oleh OJK melalui Kakak Citra ini bisa membawa informasi yang betul-betul bisa kita terima dengan baik, bisa kita terima juga dengan bijak. Nah, jangan lupa, jangan sampai nanti tergoda. Nah, itu dia. Oke, Kakak, terima kasih sekali. Terima kasih ya. banyak sudah Aduh, mengundang terima ini. kasih banyak juga OJK sudah selalu memberikan informasi yang sangat istimewa untuk kita bersama ya. Jangan bosan-bosan OJK ya. Oke. Iya, salam hormat untuk semua teman-teman di OJK. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kakak. Akhirnya selesai. Selesai juga. Iya, sahabat muda, terima kasih banyak untuk semuanya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu tentunya dengan perbincangan OJK lainnya yang tentunya sangat inovatif, bervariasi, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan
Aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Untung dapat SMS begini. SMS dari siapa tuh? Ih, tertahu siapa nomor